Saya sudah melampaui itu, Mas. Pak, Mas. Posisi saya ini sudah jadi gurunya orang-orang yang membutuhkan jurnal-jurnal itu. Ya, karena itu, maka saya sudah beranjak. Kalau dalam bahasa penelitian ini, saya ada di dalam wilayah sebagai oracle. Oracle itu seperti oracle-oracle di masa lalu, 2500 tahun yang lalu, namanya Plato, Socrates, ya. Tifa kembali menjadi sorotan, dan kembali sorotan ini terkait ketidakmampuan intelektualnya. Tifa saat dihadirkan sebagai saksi ahli di sidang citizen lawsuit di Pengadilan Negeri Solo, Selasa 24 Februari, dia seperti menelanjangi dirinya sendiri. Terlihat Tifa ini jauh dari kata intelektual dan peneliti. Yang lucu, dia tetap seperti style biasanya, yang angkuh dan arogan. Bahkan dia menyamakan dirinya selevel dengan Plato dan Socrates, filsuf terkemuka Yunani kuno. Dia juga mengaku tidak membuat jurnal karena sudah di level gurunya para pembuat jurnal. Tifa pun sempat ditertawakan satu ruang sidang, apalagi banyak narasi atau pernyataan yang amburadul. Di sini kita lihat Tifa tanpa sadar dipermalukan pengacara UGM. Saudara Ali berarti untuk indikator sebagai saksi ahli, ini apakah saudara Ali pernah sebelumnya itu diundang dalam suatu penelitian atau mungkin suatu forum yang memang membutuhkan keahlian saudara Ali, dan atau apakah saudara Ali pernah membuat dokumen-dokumen atau jurnal yang terindeks fokus bagaimana mungkin menjadi lokasi sebagai saksi. Kita dengar pertanyaannya sederhana dari pengacara UGM. Apakah saudara ahli pernah terlibat di forum ilmuwan atau peneliti dan membuat jurnal Scopus? Tapi tidak jawab Tifa, dia hanya putar ke sana kemari. Satu, kalau saya diundang sebagai ahli untuk bicara dalam dua ilmu saya, itu dulunya mungkin apa itu, ya. Karena saya ini sudah menjadi peneliti sejak sekitar 25 tahun yang lalu. Multilinear ilmu saya. Jadi bukan hanya ilmu satu saja, ilmu kedokteran, tetapi kemudian karena itu maka saya mendedikasikan diri saya untuk belajar dengan sangat susah payah menempuh 2 bidang doktoral. Untuk apa? Untuk bisa membantu menjawab permasalahan yang ada di negara ini. Semua sepenuhnya dengan dana pribadi. Untuk apa? Untuk mendedikasikan diri saya, menyumbangsikan ilmu saya, termasuk bagaimana kemudian saya selama 3 tahun ini, di luar dari penelitian-penelitian saya yang lain, saya menggunakan ilmu epidemiologi perilaku saya menggunakan ilmu neuroscience biometrik saya untuk bisa menjawab permasalahan yang sudah terjadi selama 11 tahun ini, Pak, yang sudah menghasilkan korban 2 orang di penjara. Ini saya sebagai warga negara dan saya sebagai peneliti, saya tergugah untuk membantu menjawab permasalahan ini. Jadi izin mengapresiasi apabila kami dari pihak tergugat ingin mengonfirmasi mengenai jurnal itu, apakah kira-kira pencarian di mana? Ini saya tunjukkan ya. Izin yang Pertanyaannya apa tadi? Jadi biasanya kita jadi kemudian kalau kami saksi ahli khususnya sebagai peneliti itu ada jurnal Scopus, terindeks Scopus, sehingga nanti bisa dicek kemudian di Scopus di website seperti itu. Jurnal Scopus adalah artikel ilmiah yang terindeks dalam database Scopus, yang pangkalan data pustaka bereputasi tinggi, yang dikelola oleh penerbit Elsevier. Jurnal ini melalui seleksi ketat dan dianggap berkualitas internasional. Pertanyaan kami itu sederhana, kalau misalnya saksi ahli sebagai peneliti,
apakah kami bisa kemudian menjadi di data-data di website yang indeks. Jadi pertanyaannya, bagaimana mengecek jurnal yang saudara pernah terbitkan di Scopus? Silakan. Cara ya, seorang peneliti membutuhkan karyanya untuk dimuat di Scopus, ya, atau pada jurnal-jurnal yang terindeks HI, terindeks U1, Q2, Q3, Q4 itu. Satu, kalau di Indonesia, ini adalah orang-orang yang membutuhkan untuk kenaikan pangkat, ya. Itu dia punya kewajiban untuk itu. Saya sudah melampaui itu, Mas. Posisi saya ini sudah jadi gurunya orang-orang yang membutuhkan jurnal-jurnal itu. Ya, karena itu, maka saya sudah beranjak. Kalau dalam bahasa penelitian ini, saya ada di dalam wilayah sebagai oracle. Oracle itu seperti oracle-oracle di masa lalu, 2500 tahun yang lalu, namanya Plato, Socrates, ya, Galileo. Itu mereka mentahbiskan karyanya itu bukan lagi pada jurnal-jurnal, tetapi pada buku-buku seperti ini, ya. Buku saya ini insya Allah ada 40 buku, ya. Yang sudah terbit ada 5, ya. Satu buku ini ada 2000 jurnal. Satu buku ini ada 2000 jurnal. Kalau seandainya satu buku ini kalau mau diterbitkan dalam jurnal itu bisa 2000 jurnal. Ya, jadi tidak penting untuk seseorang seperti saya itu menerbitkan jurnal lagi. Saya tidak butuh pun. Yang sekarang ini saya butuhkan adalah saya mengajar, saya membagi ilmu saya. Ya, itu ya Mas. Jadi supaya kok Mas Wow, Tifa ini adalah gurunya orang-orang yang membuat jurnal Scopus. Tifa Oracle, setara Plato dan Socrates, dua filsuf Yunani yang termasyhur, yang dicatat buku-buku sejarah dan filsafat. Ampun suhu Tifa, sepertinya semua pemikir dan ilmuwan di Indonesia ini kalah sama Tifa, karena tidak ada yang selevel Plato dan Socrates. Saya baru tahu Tifa ini yang selevel. Terus klaim selevel karena Plato dan Socrates tidak bikin jurnal. Ya karena dulu di zaman Yunani kuno belum ada yang namanya jurnal Scopus. Socrates bahkan tidak pernah menulis karya tulis apapun seperti buku dan jurnal. Dia hanya berfokus pada pengajaran lisan melalui metode dialektika di tempat umum. Kemudian satu bukunya bisa menjadi 200 jurnal. Wow, lebaynya. Buku itu gak dibaca, gak laku. Ditanya saja di awal tadi, pernah gak menghadiri forum ilmuwan atau peneliti? Gak dijawab dan putar ke sana kemari. Katanya ahli dan peneliti, kok gak punya jurnal Scopus satupun? Berarti ini ya ada disampaikan. Berikutnya kami pertanyaan berikutnya, saudara Andi, sehubungan dengan tadi metodologi pembandingan tadi percaya teks ya. Teks dilakukan dengan metode mungkin samanya saja bicara. Kalau teknisnya yang saudara Andi lakukan itu dalam menggunakan teks, itu apakah itu saudara ahli kemudian mencari data pembanding, data utama data pembanding, kemudian disampaikan dimuat dalam suatu aplikasi dan dikelola dengan apa namanya orang yang sertifikasi atau seperti apa? Jadi kita menggunakan metode semacam metode facial action coding system. Itu di dalamnya itu ada mungkin lebih dari 10 metode yang dijahit ya oleh teknokratnya, oleh pembuatnya. Saya di sini perannya adalah sebagai user. User itu adalah penerjemah terhadap metode tersebut. Nah, untuk diketahui Pak pengacara bahwa salah satu metode yang digunakan oleh FAX untuk melakukan akurasi itu metode matematika disebutnya Monte Carlo. Maksudnya saya adalah teknisnya. Ya. Mungkin saya pengen membandingkan foto saya yang lama dengan foto saya yang sekarang. Itu apa yang perlu saya lakukan? Jadi pemberian kabar. Apakah saya kemudian menghubungi teks atau ada suatu aplikasi di situ atau bagaimana?
Nggak teknologi, sudah teknologi yang sudah endpoint mas, sudah marketnya. Fax itu, facial action body system itu adalah teknologi yang Anda misalnya kuliahnya di mana sih, Dugong ya? Kenal SPSS nggak? Statistical for social purpose. SPSS belum ya? Oh, kalau di hukum nggak pakai statistiknya. Nah itu adalah sebuah aplikasi berbasis teknologi yang kalau kita membutuhkan ya udah kita tinggal beli aja license-nya. Nah, fax pun begitu. Nah, untuk supaya mendapatkan sebuah gambaran, Mas, Pak. Jadi pada fax itu ada sebuah bantuan untuk kalau Anda senang sekali dengan comparison ya, dengan pembanding. Jadi ada metode nama Monte Carlo, dia itu sudah menyediakan berapapun juga pembanding yang kita butuhkan. Kita misalnya mau masukkan 10.000 pembanding, 10.000, saya pakai 50.000 pembanding mas. Jadi dia akan mencari sendiri itu dengan algoritmanya dia. Jadi kita tidak usah harus susah-susah untuk mencari pembanding-pembanding yang ada, dia secara teknologi dia sudah membuat pembandingnya. Baik, berarti modelnya seperti engine ya. Mohon maaf ya karena kami tidak. Jadi itu tidak sebagai apa yang namanya ya prosesor ya, tidak sebagai yang bisa itu bentuknya tools berarti itu tidak pakai komputer sana adalah orang atau bisa itu semacam engine seperti itu. Yang lucu lagi apa? Kalau teman-teman nyimak, dia bicara terus soal aplikasi, teknologi, foto. Pertanyaannya, Tifa ini ahli apa? Dia kan dokter, mengakunya sedang studi S3 di Fakultas Kedokteran dan Politik. Tapi pembahasan dia di luar bidangnya. Nah, menunjukkan kira-kira saudara, apakah tools itu saudara ahli dalam memasukkan data-data pembanding ya, saudara ahli menyampaikan data pembanding itu apakah saudara ahli itu mengambilnya itu dari mana? Apakah dari fax itu sudah menyediakan atau saudara ahli mengambil dari namanya website official atau dari mana? Satu, saya izin yang mulia menjawab dengan dua analogi. Satu tuh saya buat analoginya begini mas. Saya mau masak capcay, saya butuh saus tiram sebagai bagian dari capcay saya supaya enak. Saya tidak perlu bikin saus tiram kan? Saya cukup membeli saus tiram dalam bentuk botolan yang sudah jadi, kan? Dan bagaimana cara membuat saus tiram itu kan saya nggak perlu tahu. Karena yang saya perlukan adalah saya bikin capcay. Seperti itu ya, paham ya? Kurang lebih analoginya seperti itu. Di dalam dunia teknologi aplikatif, ya itu seperti itu yang terjadi. Jadi kalau misalnya kita mau bikin baju, kita nggak perlu harus bikin kancingnya. Kita cukup membeli orang yang membuat kancingnya. Kan seperti itu ya. Jadi seperti itu teknologi aplikatif itu. Oke ya. Kemudian habis itu sudah paham, sudah bisa menangkap analoginya ya. Berarti kemudian saya kasih lagi ya, itu berarti data-data itu saudara ahli tidak mencari lagi ya, tidak susah untuk mencari lagi mengcompile seperti itu, tinggal jadi yang saudara analogikan sebagai botol saus tiram sudah tersedia seperti itu. Nih, semudah penjual bakso menjual baksonya. Tukang bakso nggak perlu giling daging untuk bikin bakso. Dia cukup dia pergi ke tempat orang jual bakso, besok pagi dia sudah bikin bisa jual mangkok bakso. Kan sekarang itu kemudahan teknologi luar biasa, ya. Jadi kurang lebih seperti itu mas. Jadi ini kalau kita bicara teknologi, kalau kita masih bertanya bagaimana cara membuatnya, bagaimana cara itu, kita akan kehilangan waktu sekitar 100 tahun dibandingkan dengan kendaraan Saya mau jawab. Jadi tadi pembandingnya ada 50.000 Monte Carlo itu dokter cari sendiri nggak perlu mas. Karena Monte Carlo itu sendiri akan bekerja untuk kita. Jadi teknologi itu ibaratkan pelayan kita mas. Kita butuh data apa, tinggal kita prompting, kita dapat. Itulah teknologi. Jadi keahlian dari seorang ahli adalah bagaimana dia memberikan perintah yang akurat, valid, reliable kepada mesin yang menjadi pelayan kita itu.
Keahlian dari seorang ahli adalah memberikan perintah prompt kepada teknologi. Wah, berarti semua orang yang bisa bikin prompt adalah ahli. Semua orang yang bisa pakai AI untuk meningkatkan kualitas foto berarti bisa disebut ahli. Kayaknya sekarang semua Gen Z bisa bikin itu, karena aplikasi itu semua tersedia. Apakah otomatis semuanya ahli? Langsung jadi oracle sostiram kayak Tifa. Dan GPT AI prompt itu ya. Oh, bukan begitu, nanti salah lagi nanti pengertiannya. Salah nanti pengertiannya, Mas. Jadi gini, pakai analogi ya. Sebetulnya ini kan kayaknya ini sangat sederhana sebenarnya. Tapi kalau tidak mau mengambil analogi ada sesuatu yang benar. Intinya adalah kita ini sangat diuntungkan dengan teknologi sekarang. Dulu yang kita nggak pernah bisa membayangkan bahwa foto yang kabur, ya, yang dimunculkan itu bisa kemudian di-enhance dengan teknologi sampai menghasilkan sebuah foto yang sangat jelas. Dan dari situ kita bisa melihat bahwa foto itu oleh metodologi dikatakan bisa dihitung 92,37% itu bukan fotonya Presiden Joko Widodo. Itu kita harus melihat itu sebagai sebuah berkat teknologi yang mempermudah hidup kita. Bukan kemudian kita bersusah payah lagi untuk mencari tahu itu gimana cara makainya, gimana cara ini, cara masaknya gimana dan sebagainya, Mas. Nanti kita harus balas 1 tahun. Baik, saudara Ali, khususnya kami ingin menanyakan mengenai salah satu slide yang saudara sampaikan. Oh iya, ini yang disampaikan pas itu. Jadi dari 2 foto yang dibandingkan itu, kami saya pribadi itu melihatnya bahwa ada 86% yang menjadi angka, yang menjadi pembeda di antara keduanya. Tapi yang ingin menjadi pertanyaan saya adalah bagaimana pemilihan data yang tentunya datanya di foto ijazah kan cuma 1 ya. Terus yang dibandingkan yang di bawahnya itu menurut kami bahwa langsungnya ya, berdasarkan yang saya sendiri sampaikan tadi juga ini ujian tadi ya, itu kan urat wajah itu kan sangat responsif. Urat wajah sangat responsif. Kemudian tadi saudara sampaikan bahwa sangat terpengaruh dengan pikiran seorang manusia. Jadi tadi disampaikan bahwa kalau bohong itu bukan khianat segala macam. Nah, bayangkan ketika ada dua foto yang dalam suatu pikiran yang berbeda dengan suatu tarik akurat yang berbeda, kenapa kemudian bisa dibandingkan kemudian dalam muncul penangkap. Jadi ketika saya membandingkan sesuatu itu, saya cari spesimen yang bisa mungkin dalam kondisi yang apple to apple. Nah, kira-kira bagaimana saudara Ali kemudian memilih membandingkan foto tersebut, yang satu fotonya firm ya, yang di atas itu sebagai orang foto wisuda atau foto kantor itu, yang satu lagi mungkin itu kalau saya melihatnya sedang dalam proses memberikan sesuatu, yaitu sedang berbicara atau dalam nah itu kan tarian ininya berbeda, kemudian yang sangat memungkinkan itu berbeda juga, mempengaruhi juga dari kira-kira penjelasan seperti itu. Pak, tadi saya sudah berjam-jam menjelaskan, ya, berjam-jam. Dan Anda kemudian mempertanyakan dan pertanyaan sangat awam gitu loh. Dan berdasarkan semua itu berdasarkan presumption bukan assumption ya. Presumption, jadi wajahnya tadi saya sudah jelaskan. Mungkin di wajah, sebenarnya ya ini tuh. Iya, 92,37%, Mas. Jawab, nggak usah jawab. Saya udah jawab tadi ya. Bukan saya jawab, saya jelaskan dengan sangat pelan-pelan. Tadi saya tanyakan bahwa ini kan ada 2 foto. Kalau saya foto yang atas itu diam seperti itu, yang bawah itu kan sedang dalam aktivitas saudara. Maksudnya kenapa yang dipilih itu tidak juga foto yang diam seperti itu? Tadi pas itu ya, itu kan tadi saya jelaskan. Slide ini kan nggak mungkin saya memuat puluhan halaman hasil dari bagaimana matematika itu bekerja dengan rumus-rumusnya ya.
Nah, jadi segala noise, segala gangguan yang terjadi, yang Anda presumption bahwa itu akan membuat si foto dari ijazah dengan foto orang yang sedang bicara itu beda. Itu sudah dikendalikan semuanya, Mas? Sudah dikendalikan? Dengan yang tadi itu ya? Iya, sudah dikendalikan. Iya, sudah dikendalikan. Jadi ini tinggal kemudian hasilnya adalah angka. Nah, ketika kita bicara angka, Mas, itu udah di level yang sudah tidak bisa lagi kita perdebatkan kalau kita bicara angka. Bicara angka sudah tidak bisa diperdebatkan. Ini sesatnya Tifa. Aplikasi itu bisa keliru, teknologi itu bisa keliru, walaupun menampilkan angka-angka presentasi. Saya kasih contoh jelas yang dilakukan kubu kalian sendiri saat hasil ELA keliru ketika digunakan topi merah. ELA terbukti bisa salah membaca data, dan otomatis hasilnya juga salah. Pernyataan Sofyan Effendi. Oke, katanya yang menyebarkan hoax itu. Oke, coba saya telepon topi merah ya. Saya tidak bisa halo, saya lagi live ini, tapi saya di luar, live-nya cuma pakai handphone ya. Suara saya, ini kan saya live mengenai surat Sofyan Effendi tersebut. Itu surat itu asli atau tidak? Iya. Iya. Oh, jadi terindikasi kok editan ya? Iya. 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 Disebar ke orang-orang lewat WhatsApp, Pak. Oh, jadi begitu ya? Ya. Itu ya menurut saya kemungkinan besar banget itu hoax. Oke, kemungkinan besar tuh berapa persen kira-kira, bro, topi merah? 90%. Berapa? Soalnya itu elanya error banget, Pak. Oh, 90%. Iya. Wow, lu berani sekali. Dan siap pertama kali Anda temukan surat itu di mana? Ada 2 website 5 jam yang lalu. Iya. Berarti kalau jam 7 berarti 7 jam yang lalu itu sebentar pas saya cek dulu. Iya. Bentar. Iya. Ini yang dari Media Indonesia, Pak. Website Media Indonesia. Oke, lalu website. di-repost oleh inilah.com. Iya. Terus Airmall ID. Itu yang pertama dari tracking saya. Ya. Yang menyebarkan itu 6 jam yang lalu. Lalu di-share oleh Yosua Sinambela dan komunitas YouTuber Nusantara, Pak. Oke, jadi Ya, jadi yang nge-share memang dari pihak mereka semua. Oke. Lalu di-upload oleh Tribun dan iNews, tapi mereka tidak mencantumkan apakah surat itu benar atau salah. Jadi langsung tembak saja gitu, Pak. oke. Dan pas saya analisa pakai ELA, itu tanda tangannya menyala warna terang gitu. Jadi Oke. terindikasi error. bagian Error ELA. Dan pernyataan saya 90% error itu berdasarkan ELA, bukan pandangan subjektif ya, Pak. Oke, jadi bisa dikatakan Ya. berdasarkan ELA ini palsu ini tanda tangannya. Iya, berdasarkan ELA ini palsu. Oke. Ya, mudah-mudahan apa yang Anda sampaikan itu semata-mata karena memang hal yang sifatnya ilmiah ya. Berdasarkan Siap. itu open source, yes, yang ELA Anda itu. Ya open source bisa, terus kalau misalkan mau dicoba pakai ELA yang berbayar juga menurut saya hasilnya itu sama karena ELA ini sudah dipakai sama orang-orang India, Pak. Oke. Ya. Oke, terima kasih ya. Nanti kita akan bahas mungkin lebih lanjut ya Sabtu Minggu nanti ya. Oke, Pak, siap. Oke, terima kasih Mas Topi Merah. Sama-sama, Pak. Oke. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saudara sekalian, saya dapat konfirmasi dari Topi Merah kalau surat itu terindikasi palsu di bagian ijazahnya. Tadi Topi Merah mengatakan 90% palsu itu. Dan dia mengatakan pertama kali dia dapatkan dari website Media Indonesia, lalu muat di inilah.com, dimuat juga di rmol.id. Kemudian
disebarkan di komunitas YouTube Nusantara. Jaga Profesor Sofyan Effendi, jangan sampai dia terintimidasi. Saya sih nggak percaya ya, sekelas Sofyan Effendi bisa diintimidasi begitu, karena ya dia adalah tokoh, masa bisa diintimidasi begitu ya. Mudah-mudahan benar yang disampaikan oleh Topi Merah bahwa ini adalah pemalsuan, karena dia yakin dari menggunakan ELA itu adalah error level analyze, mengatakan 90% ini palsu, fake 90% tanda tangannya karena error 90%. Oke, dia telepon lagi. Oke. Halo, saya masih live, gimana? Iya Pak, mohon maaf. Ini ada kabar ternyata memang surat itu asli, jadi mungkin saya mengalami satu kesalahan analisa. Tapi yang jelas kita belum tahu Pak ini Pak. Oke. Tentang keaslian surat itu. Oke. Tapi ada yang mengatakan ini suratnya asli Pak. Oke, yang ngomong suratnya asli itu siapa? Dari Langkah Update Pak. Langkah Update, oke. Ya, jadi ya saya tarik juga analisa saya Pak. Oke, pertanyaannya adalah kenapa Anda bisa error di ELA itu? Kalau misalkan melihat tanda tangannya itu. Analisa ELA itu nyala Pak, bagian tanda tangannya. Oke. Tapi tadi dapat kabar dari Langkah Update ternyata itu asli. Ya. Jadi saya mencabut kata-kata saya Pak yang tadi, dan konten saya juga sudah saya ini take off. Oke, ya saudara sekalian, ya itulah. Ini bahasa saintifiknya, bahasa eksaknya. Maka ada namanya ilmu eksakta, karena kita sudah menggunakan number, sudah menggunakan angka. Ya. Baik, majelis terakhir. Tapi maksudnya paham kan? Paham. Oh enggak, alhamdulillah. Terkait dengan apa namanya tadi yang saudara presentasikan, keahlian saudara kan tadi di depan presentasikan ketika membaca, menganalisis dari jasa pembanding. Tadi kalau tidak salah namanya adalah Kak Bambang Rudi. Nah, bagaimana saudara ahli, maksudnya tadi kan disampaikan dengan penginderaan itu cukup. Maksudnya apakah saudara ahli tadi membandingkan dengan foto ijazah dengan foto Pak Bambang Rudi yang lain seperti itu? Karena kan sepemahaman kami, saudara ini kalau Pak Bambang Rudi kan saudara maklum, dan dari foto yang disampaikan di itu tidak ada foto selain yang di ijazah. Oh tadi, itu bukan pembanding. Tapi saya tadi kepada yang mulia hakim menunjukkan sebuah fenomena. Ini fenomena, bukan pembanding. Sebuah fenomena di mana ada ijazah asli kehutanan UGM dan ahli warisnya pun juga menjadi saksi di sini. Kita melihat ada sebuah fenomena di mana pada ijazah itu ada artefak-artefak yang menarik untuk kita perhatikan. Jadi kita nggak bicara uji, kita nggak bicara itu sebagai pembanding. Ini fenomena ada ijazah, ada watermarknya, ada embosnya, kemudian kita coba fotokopi berulang, itu watermarknya tetap nggak hilang, embosnya tetap nggak hilang. Sementara yang satu, ya itu nggak ada watermark sama sekali, nggak ada embos sama sekali. Ini tadi kita sedang bahas tentang fenomena. Kita tidak sedang melakukan uji perbandingan, beda tuh. Kalau uji perbandingan, kembali lagi, bahasa eksakta berkata pakai rumus, pakai teknologi. Tidak menggunakan panca indera. Panca indera ini adalah untuk membaca, melakukan pengkajian superficial terhadap fenomena. Jadi tadi kan suatu bukan ini, bukan eksersis saudara ahli dari apakah ketika melakukan analisis fenomena tadi. Iya, makanya tadi saya sampai yang mulia hakim mengatakan panca indera. Jadi kita tidak melakukan pengujian apapun, ini adalah sebuah fenomena gitu yang sangat layak untuk disampaikan pada persidangan ini. Terima kasih, sudah cukup ya. Netizen saja makin jeli melihat kesesatan narasi Tifa. Tekstur dia sebut arsitektur. Katanya Oracle, gurunya para pembuat jurnal, selevel Socrates. Ini mah
oracle saus tiram kalau kata arsitektur saja tak paham. Dengan mata, dengan perabaan, sehingga saya tahu persis bagaimana arsitektur dari ijazah asli. Pada ijazah ini, tampak sekali ada watermark sebagai arsitektur yang paling dominan pada ijazah ini. Tifa juga sebenarnya pernah menyertakan dirinya dengan Socrates. Ini jejak digitalnya. Saya secara pribadi itu, ilmuwan tuh dari sejak ribuan tahun yang lalu memang menghadapi seperti ini. Ya. Seperti Socrates, ya, kemudian Hypatia, Al-Halai, Ibnu Rushd, ya, Galileo Galilei. Jadi biasa saja gitu ya, kita jadi saksi, kemudian kita naik jadi terlapor, kemudian naik jadi tersangka, terdakwa, di penjara, itu biasa buat ilmuwan. Nggak ada yang kita takuti. Jadi mohon maaf ya, kalau yang selama ini setiap kali kita berdebat di area manapun gitu, selalu yang wah nanti pakai baju orange, nanti takut di penjara. Enggak. Oke. Yang penting apa? Kewajiban kami sebagai ilmuwan sudah kami tunaikan. Ya, mau terus di luar, mau terus di mimbar kuliah, mau terus di mimbar universitas, mau di mimbar seperti ini, ataupun di dalam tahanan dan segala macam, tidak ada. Tidak ada apapun yang bisa menghalangi pikiran. Ini yang katanya nggak takut di penjara. Kok nangis minta tolong ke Jokowi agar tidak di penjara? Tolong Pak Jokowi. Tolong Pak Jokowi. Tolong Pak Jokowi. Perempuan ini hanya karena ingin menegakkan kebenaran mau di penjara. Apakah Pak Jokowi Dodo ikhlas melihat saya di penjara? Nah, kita lihat setelah benar pakai baju oranye dan di penjara, apakah Tifa akan kembali nangis? Apakah akan minta tolong tidak di penjara? Tapi kayaknya enggak ya, karena kan sudah jadi oracle saus tiram setara Socrates. Saya kasih masukan untuk Tifa, kalau memang Anda betul-betul dokter, buat penelitianlah terkait kesehatan, seperti meneliti penyakit atau apalah, yang linier masih berkaitan. Jangan dokter meneliti ijazah, apa hubungannya? Dan akhirnya hanya cocokologi, dan malah Anda lebih banyak bicara soal foto. Dokter kok tiba-tiba jadi ahli foto? Bu Tifa, banyak dokter malu loh karena ibu ini. Profesi dokter yang mulia tapi disalahgunakan. Jadi kalau Anda memang ingin memberikan kontribusi, fokuslah sesuai bidang Anda. Atau jangan-jangan Anda tidak bisa bersaing kalau meneliti terkait bidang kesehatan atau kedokteran, sampai beralih ke isu-isu politik. Tapi mudah-mudahan gelar baru Anda sekarang sebagai oracle saus tiram bisa membuat penemuan baru. Misalnya, dampak saus tiram kepada kesehatan atau apalah. Pokoknya fokuslah pada bidang Anda. Teman-teman, itulah informasi yang bisa saya share di video kali ini. Kalau dirasa bermanfaat, jangan lupa komen, like, dan bagikan. Salam kontra narasi.